Good morning, selamat pagi geng duet. Senang sekali pagi hari ini Dave Hendrik kembali menyapa kehadiran geng duet di live streaming TikTok jam 7 sampai dengan jam 8. Dave Iwet siaran pagi, duet kembali menyapa. Coba mari bergabung, dinyalakan TikTok notification-nya supaya teman-teman dapat peringatan gitu, notifikasi kalau kita sudah mulai live. Lalu di-share, jangan lupa di-tap. Kita tetap punya KPI dalam 1 jam 1 million likes. Also join our fans club yang ada di atas tuh ya, gitu, supaya semakin banyak gitu loh orang-orang yang tahu. Nah pagi hari ini aku nggak tahu ya teman-teman tuh suka nyemil PY apa enggak. Jadi ini dikirimin sama geng duet, namanya PY Kohnobi. Nah yang dia kirimin ke aku ini adalah rebon udang teri kacang sama kacang hijau. Dia ada PY yang cuma cabai merah sama kacang tanah. Nobi, terima kasih ya sayang ya kirimannya ya Nobi ya. Dia kirimin pakai surat guys. Kak Dave, izinkan aku menuliskan ini. Simfoni renyah di ujung jari. Lampu studio mulai berpijar terang, suara renyah menyapa hangat dan terang. Bukan sekedar tawa yang pecah di udara, tapi sebuah pesona dari sang maestro bicara. Dave Hendrik melangkah dengan gaya. Setiap kata tertata penuh warna dan cahaya. Namun di sela glamor dunia yang ia punya, ada satu rasa yang membuatnya jatuh cinta. Di dalam toples merah ini, PY Kohnobi bertata, tahta setipis sutra sekuning emas yang berharga. Bukan sembarang adonan yang digoreng biasa. Ini adalah mahakarya rasa yang tiada tara. We love you Dave Hendrik. We love you back at you. Jadi yang cari cemilan dan suka makan PY, saya biasanya makan PY kalau lagi ngumpul di rumah teman saya Doni Lim. Yes, ini adalah PY Kohnobi. Betul, pagi hari ini hujan deras. Saya tadi bangun jam 5:30. Udah gelap, cuacanya udah mendung, heboh banget. Saya sibuk ngingetin ponakan saya jangan lupa bawa payung. Kemarin sih mereka ke sekolah hujan bawa payung. Sayangnya pas pulang payungnya nggak kembali. Jadi kesel, hari ini nggak ada payung. Ya ada sebenarnya, cuma kemarin lah nggak lu bawa pulang dari sekolah. Anywho, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, kalau pagi hari ini kamu cuaca disambut dengan hujan, jangan lupa bawa jaket, bawa payung, bawa jas hujan. Ya, dan yang paling penting adalah payungnya jangan lupa dibawa kembali. Oke, itu sih udah bawel. Coba kita accept. Yes, tapi good news is sekarang sih hujannya udah berhenti dan langit cerah banget kayak lapis Surabaya, warnanya berlapis-lapis. Halo, good morning to you. Hujan gak di tempat lo? Banget, masih hujan, belum berhenti. Oh, di tempat lo masih hujan? Masih, hujan deras. Nah, di tempat gue udah berhenti. Tempat gue belum, tapi daun bawang gue tumbuh. Nggak salah sih ya. Laporan-laporan ini tuh nggak salah sama sekali. Bener? Enggak kan? Enggak kan? Nggak salah. Enggak kan tuh, daun bawang gue tumbuh. Hujan masih deras, nggak salah. Nggak salah. Ya. Daun bawang gue di pandangan mata gue tumbuh. Tadinya Vitamin. letoy dia ngaceng. Nah, Hah? daun bawang. Loh, daun bawang Daun kok bawang. begitu? Ngomongnya Oh, iya. apa? Berdiri tegak seger. Seger, berdiri tegak, kayak testosteron. Minum Erojan kayaknya. Loncer banget mulut lo sekarang nyebut brand. Kemarin paman datang, pamanku Dari desa. Oh, dari desa ya. Oh, dia datang ke pasar minggu ya. Lupa gue. Kemarin akibat dari munculnya in frame daun koriander dan daun bawang di dalam gelas. Akibat kulkas Rusia dengan ibu kota Moskow. Sampai ratih-ratih di WhatsApp. Karati, aku dapat nomornya dari ini. Mau endorse ya? Iya. Orang tuh gampang dibikin iba ya.
lu jual nih Nestapa kemarin tuh. Iya. Brand. Dear para brand. Tenang aja, si Iwet mah duitnya banyak, kulkas rusak dia bisa buang, dia bisa beli lagi. Jadi kulkas tuh masih rusak. Buang lah, Bo, beli baru. Bo. Lu makan duit nggak masalah. Lah, katanya kemarin cosplay. Ya gue cosplay. Oh iya. Kulkas gue baik-baik aja. Oh, kulkas. Terus kenapa daun bawang lu taruh di toples? Ngapa? Gue Cukup, gue gak mau tahu. Kok lu sok banget gak mau tahu cerita gue? Apa? Lu pengen lebih seger sehingga di air gitu. Lu pengen sup lu rasa hidroponik gitu sehingga daun bawang lu taruh di air. Biar apa? Biar vitaminnya intact gitu. Biar kalau kulkas itu menyerap gizi-gizi sayur apa puyeng lu Nikita Willy apa pemahaman apa lagi nih? Pingin gue biar kayak Jamie Oliver gitu. Kalau masak tuh tinggal gunting cemplung gitu. Gunting cemplung gitu. Lu atur deh, Bun. Bo, gue menemukan sebuah teori. Ya. Satu, orang kalau lagi punya banyak masalah biasanya olahraganya berat. Nah, lo kenapa kemarin high rocks? Lu ngapa high rocks? Gue tanya. Enggak. Gue lagi nggak punya masalah hidup. Jangan bohong. Lu kemarin olahraga 2 kali lo sehari. Iya. Paginya pilates, sorenya lu Iya. high rocks. Kalau Iya. bukan karena banyak masalah, lu kagak mungkin. Lu ke gym 2 kali sehari. Lu pasti lebih mendingan tidur di rumah. Gue mah tahu lu. Ngapa lu? Jangan sedih. Pagi ini gue mau olahraga lagi. Makin menjawab, makin menebalkan teori gue bener. Ngapa lu, gue tanya? Oke, alasannya tuh adalah kan memang betul biasanya hari Rabu tuh gue cuma pilates aja. Nggak usah ditata-tata, langsung aja straight to the point. Kenapa? Gue takut kayaknya 2026 ini amsyong deh, Say. Gue tuh melihat kata-kataan berita perekonomian dunia tuh gue tuh takara weng-weng gue tuh, Say. Gue tuh kayaknya pesimistik loh 2026 ini loh. Kesel banget gue masih kuda api ini, boleh ganti gak sih? Gak pengen kuda api, Cin. Itu harga emas hampir tembus 3 juta loh, Wet. Gimana sih, Wet? Terus gue lihat berita, gue sebel banget deh sama algoritma ini. Gue disodorkan dengan berita-berita restoran ini tutup, hotel ini tutup, klub ini tutup, tempat ini tutup. Ngapa lu sodorin gue berita-berita begitu, Arthur? Jreng. Bo, ini tuh sejarah loh, emas tembus 3 juta tuh, Wetandri. Ini waktu yang baik untuk pergi ke Pegadaian gak sih? Kemarin kan gue meeting di kota Casablanca ya. Pegadaian lagi punya booth gede banget loh. Bodoh amat. Nggak, ini nyambung. Tadi lo bilang apakah ini saatnya ke Pegadaian? Mereka udah masuk loh, Say, ke mall. Bayangin, Say. Beberapa barang gue juga masih di sekolah, gue lanjutin dari S1 ke S2. Bagaimana? Kalau misalnya lanjut S1 S2 gitu, uangnya nambah apa enggak? Ya uang nambah gimana? Ya berarti gue belum sanggup nebus dia dari sekolahan. Oh iya ya. Lo gak pernah gadein barang. Oh iya ya. Ingat, gue gadein barang belum pernah, jual barang gue sering. Ya kan? Bisa top up, Pak, kata Hawi. Ya udah. Iya, itu. Pegadaian. Itu dia maksud gue, top up atau karena memang belum bisa ditebus jadi dia masih disekolahin. Ya belum bisa ditebus aja, tenornya ditambah, digadein lagi. Tapi bener loh, gue kayaknya per hari ini ya gue akan kembali. Abis kemarin gue udah mulai enak ya karena algoritma gue cowok-cowok masal dari antar belahan dunia, dari Nigeria sampai Amerika sampai Ekuador. Gue bosen, jadi gue mulai nonton berita satu. Isinya sekarang timeline gue berita melulu. Aduh, gue takut loh lihat-lihat berita begitu. I don't like. Nyamber nih ntar lagi ke gue. Begitu gue buka ada bukan cowok-cowok fitness lagi, explore gue.
gue tuh gara-gara terlalu sering ya collaboration post sama dia, ya gue suka nge-like dia, suka gue komen-komen dia, disodorin juga gue timeline-nya Dev Hendrik. Emang, nah sekarang gitu ya, algoritma. Kayak kemarin gue tuh disodorin rekomendasi dari Miley Cyrus. Aduh, Bo, itu rekomendasi dari Miley Cyrus. No play loh, Bo. Barangnya tuh Kobe beefnya tuh, say. Ih, bukan Wagyu A5 lagi, Wagyu A7 kayaknya tuh. Tebel. Hah? Daging beneran? Daging apa sih? Ya lupa. Nah, sekarang gitu recommended friends from bla 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 gitu nggak sih? Udah update belum sih sosial media lo? belum sabar tenang jangan kegalauan hati lo sebar ke gue, cukup explore lo aja, kasih ke gue ya, boleh. Tapi lucu kemarin gue pilates di Kardia, terus gue bilang sama Mas Raka, Mas Dev ada keluhan apa? Terus gue gini, aduh kaki gue tuh bengkak loh pasca traveling kemarin. Oh oke, dia bilang gitu. Terus dia kita Hilton ya, jadi pakai compression gitu loh, yang kayak biasanya pelari sama atlet begitu untuk dikompres kaki bengkaknya. Oh ya udah. Terus abis itu gue pulang, hi, thank you hadiahnya. Gue pulang, gue tidur, terus gue lihat jadwal di aplikasi. Ih, ada kelas sore nih Hyrox. Apa gue Hyrox aja ya daripada gue bengong atau mau ngapain. Baca buku nggak pengen, ngerjain deadline belum ada ide, beberes apartemen gue udah enak ngeliat apartemen gue. I need to get out. Teman-teman gue pada sibuk kerja, sebel kan gue. Yaudah deh gue ke gym gitu ya, kayak cowok-cowok gitu kan, biar gue bisa ganti tuh bio gue dengan gym rat alias gue tikus gym tahun 2026. Gue pergi lah. Ganti jadi influencer Asia Pacific hempas. Bulan ini aja deh pokoknya gym rat. Oh, kalau enggak lu tuh fokusnya 3, tapi yang ketiga ini selalu ganti-ganti kan. MC wedding harus, ya dong. Harus, iya. Yang kedua adalah influencer Asia Pacific, ya kan. Nah, yang ketiga lu ganti-ganti sesuai tema. Kayak radio say, tiap bulan ada temanya, ya kan. Bener. Nah, terus kemana? Tesi, aduh Tesi. Ada Tesi. Dulu Tesi ini, lu apa sih tes? Produser, eksekutif produser apa udah lebih tinggi? Gue lupa deh. Pokoknya jangan. Tesinya Trans 7. Iya. Tesinya Trans 7. Oh, kenal dong. Ingat dong. Tesi dulu rambutnya pendek kan? Tesi yang rambutnya pendek kan? Sekarang udah baben kayaknya Tesi. Oh, iya. Kenal Anyway. dong. Tesi yang bilang gue kalau ngomong terlalu tinggi bahasanya. Padahal Tesi dia kalau ngomong bukan bahasanya terlalu tinggi, nadanya tinggi banget. Anyway, terus I'm so glad I decided to go to Kemang Village. Tujuannya adalah, aduh, I just need to work out deh. Gue butuh pelarian. Sama, kan gue jarang yang nge-gym sore-sore. Konon katanya gym sore-sore pemandangannya seger gitu. Jadi gue pengen lihat pandangan seger-seger ah. Nah, gue di lift, gue satu lift sama Roy Seroy, teman aku. Lo kenal Roy Seroy gak sih? Gue cuma terpapar di timeline X. Ada Anggi. Gue nggak kenal. Roy Seroy. Gue mau gimana yang lanjutinnya ini? Tapi kayak gue kenal sebelum kenal dia gitu. Gimana ya? Bukan kenal sebelum kenal dia, maksudnya lu udah tahu sampai dalam sebelum kenal dia. Iya, itu. Itu gimana ya perasaan dia nih? Lu aja kan udah mulai kayak dianggap orang tuh sebagai cowok apaan sih? One night stand gitu ya. Apalagi dia. Iya. Maksud lu gitu. Gimana ya perasaannya ya? Udah cuek aja kali ya? Ya kalau dia mah itu kan profesi kali ya. Oke. Ya, Iya. Ya kayak orang ngeliat, Om Dev, aku nemu foto kamu lagi nge-MC gitu aja kali, say. Lu tahu nggak kayak ada foto majalah jadul tuh, dia suka posting foto-foto gue dari tahun 2000-an. Itu kan kayak gitu aja gitu ya, itu kerjaan aja buat dia. Boleh nggak fokus ke Roy Seroy tapi fokus ke gue, boleh nggak sih? Tapi lu pernah kepikir nggak? Gimana ya perasaan dia? Kayak coba. Oke, ini gue balikin ke lo sekarang.
ya, dengan angle Roy Seroy, tapi gue balikin ke lo. Begitu lo ketemu dia kemarin, lo gimana coba? Gue tanya. Di kepala lo, jujur. Di kepala gue. Iya. Ya, gue sih jujur sebenarnya. Ini kalau kita izin ya. Ini kalau kita mau bicara jujur-jujuran ya. Iya. Ya gue sih pas ketemu dia gue gini. Capek ya gue kerja, apa gue jadi kayak dia aja ya? Konten kreator. Iya benar. Ya kan lo influencer Asia Pasifik. Tapi badannya dia bagus sekali loh, Wet. Lah, ya. Iyalah. Iya juga sih. Badannya tuh bagus gitu. Jadi gue ngobrol sama dia di lift, gue gini, tumben kamu siaran lagi, nge-gymnya sore. Iya, gue pengen ikut kelas Hyrox. Dia sama teman-temannya tuh sama Kia and the Brand tuh suka pada ikut kelas Hyrox internasional. Terus dia bilang gini, ikut Hyrox yang di Kemang yuk. Aduh, gue nggak bangun Roy, gue mah ikut Hyroxnya di Fitness First aja. Ini mah yang kalau yang di Kemang itu 2 kali lipat lebih capek. Oh iya. Terus gue gini, aduh gue mau lagi nge-gym, gue pengen badan gue bagus kayak lo. Kan bukan udah bagus. Enggak, gue pengen badan gue tuh kalau pakai kaos tuh kelihatan gitu loh, muscle-nya, Wet. Anyway, ya udah, terus dia nge-gym, gue nge-gym, terus dari jauh gue liatin aja. Emang punya badan bagus tuh enak ya. Kan dan itu adalah sebuah komitmen, Wet. Ngerti nggak lo? Nah, ini teori gue yang kedua. Tadi kan teori gue yang pertama udah gue bilang tuh. Orang banyak masalah olahraganya biasanya ekstrim. Iya. Ya, yang kedua nih, Bo. Jadi gue akhirnya beli timbangan digital, Dev. Tanita. Ya sejenis itulah. Beli di TikTok, Kak, murah 70.000. Nyambung ke apps. Nah ini bedanya gue sama lo. Baju olahraga gue mungkin boleh 60 ribuan, tapi timbangan gue 3,4. Apa lo? Timbangan gue juga pas beli tuh kayak, ngapa murah banget ya? Tapi lengkap loh, ada nyambung ke apps, terus bisa langsung ngukur grafik loh. Bisa. Lu beli loh. Tanita dong, Tanita itu yang dipakai di gym, ada yang buat di rumahnya. Dia juga nyambung ke apps. Sekarang timbangan apa-apa juga nyambungnya ke apps. Lu dodol ya? Mainan lu katanya deket sama Mark Zuckerberg, Bloomberg. Semua apa juga nyambung ke apps. Orang jualan PE juga bisa nyambung ke apps. Gila ya nih laki. Micet juga nyambung ke apps. Micet apaan sih, Bo? Micet, micet. Nggak tahu gue. Balik lagi. Terus habis itu gue cek gitu ya. Gue kan udah berapa ya? Seminggu ini. Berat gue udah turun 1 kilo. Nggak percaya gue. Timbangan digital dari TikTok seharga 100.000 gitu gue nggak percaya, Bo. Badan kita tuh bukan tepung beras, say. Timbangan itu harus ada kadar air, kadar lemak, visceral fat. Sabar, izin. Itu semua ada. Angkanya naik turun. Oh. Naik turun, fat percentage-nya ada, terus abis itu waternya ada, muscle-nya ada. Jadi gue udah cek tuh, gue happy. Tapi satu hal, Bo, dari hasil itu kerja keras ya. Memang. Sama disiplin. Jadi kesimpulan gue gini teorinya, orang-orang yang badannya bagus itu sudah pasti disiplin. Betul. Disiplinnya itu bukan cuman olahraganya loh. Yes, makan. Yes. Karena lo ingat dong, gue udah jungkir balik yoga kayak apa? Bener nggak? Makan gue nggak gue jaga. Apakah berat gue turun? Tidak, sayang. Betul. Ya. Makanya, betul. Tidak. Betul. Begitu kemudian gue stop nasi, gue perbanyak sayur gue. Sekarang belanjaan gue sayuran bungkusan, tau nggak lo? 1 bungkus habis sehari. Ya. Beras gue ganti pakai si Fukumi itu apa? Beras apa? Porang. Ya, asupan minyak gue jaga sekarang. Itu kan disiplin loh, Bo. Betul. Jadi makanya ya. Betul. Iya, sebentar, belum selesai. Dikit lagi. Kayak semalam tuh. Gue baru selesai meeting jam 8 apa jam 9 gitu, Dev. Gue gini, aduh gue lapar lagi. Gue lapar gitu kan ya. Tapi gue males banget masak nih. Gue udah hampir tuh buka mie instan. Terus, nggak boleh gitu. Gue udah lama sekali gak makan mie instan. Mie instan gue bagus, sorry. Gue terakhir gue makan lemonilo. Itu mie instan bukan sih? Mie instan, lanjut dulu. Abis itu, akhir gue paksain tuh, gue masak ayam.
Gue masak ayam, gue taruh di air fryer, gue masak fukumi gue bikin sambel. Abis itu gue keluarin tuh selada gue duduk, gue makan. Begitu tadi pagi gue nimbang, gue gini, gue nggak nyesel semalam gue bangun untuk masak. Itu kan disiplin loh, Bo. Bener gak sih? Iya. Udah selesai. Betul, makanya kemarin gitu ya, gue sambil exercise, terus gue ikut kelas High Rocks. Gue sambil exercise, gue ngeliat ini cowok. Sekarang tuh di tempat gym gue yang badannya bagus tuh bukan cuma cowok, web. Cewek-cewek juga banyak yang badannya tone gitu ya. Gue ngeliatin ini orang-orang yang badannya bagus, gue tuh bilang gini, ini orang-orang very committed person. Mereka commit dengan gaya hidup sehat yang dia pilih sehingga hasilnya tampak di badan mereka. Kita nih yang cuman 6 bulan masuk tahun baru aja terus berharap hasil bagus, ya begini-begini aja makanya badan. Kadang bagus, kadang enggak, kadang naik, kadang turun, ya kan? Emang itu adalah a lifetime commitment. A lifetime commitment. Gue terus jadi mikir gini loh, apa kalau gue hire orang ya, gue cari yang emang mereka tuh gaya hidupnya kayak gitu, karena itu udah pasti ya, masalah disiplin sama komitmennya itu udah dapet di situ. Gak cari orang nih apa Iya nih nggak buat sih? partner hidup atau lo hire jadi training apa nih? Nggak, maksudnya gue gini, no. Kerja, No. buat kerja. Yes, lo nggak lihat ya Iya nggak sih? meme di TikTok tuh cari pasangan itu yang badannya yang katanya kalau ada cowok-cowok badan bagus gini, badan bagus di usia 50 itu artinya gue adalah orang yang committed, dia bilang gitu. Ini adalah tanda pasangan hidup. Dengan badan sendiri aja dia bertanggung jawab, apalagi dengan orang lain. Dan karena menurut gue gini, Iwan, kita kan suka nular ya dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau lu punya pasangan kerjanya malam, suka clubbing, ya mau nggak mau lu jadi clubbing nggak sih? Kalau lu punya pasangan suka olahraga, setiap hari memaksakan diri pergi ke gym, mau nggak mau lu jadi olahraga nggak sih? Lu lihat itu, Audi Uwais sekarang nge-gym barengan sama si Iko. Lu lihat Iko, apakah Iko jadi penyanyi? Enggak. karena Iko-nya, karena Audi juga udah jarang nyanyi, jadi Iko nggak kena. Iya, lo bayangin Iko kalau lagi silat gitu. Satu jam saja menangis lagi. Audi lagi nge-gym lagi, Say. Audi nge-gym tuh. Gua ngeliat dia olahraga lagi. Gitu. Enggak, tapi lu udah ngobrol sama dia, Say. Udah ngobrol sama dia. Gue netizen, gue lihat di sosial media, bro. Ya kali. Gue pikir kan waktu itu diundang tuh karena lo juga awalnya ada obrolan gitu. Enggak ya. Plus contoh juga satu ya. Lu lihat ya, ada Pak Sutri. Kemarin gue syuting sama Virus. Virus itu kan suaminya Sony Septian. Sony Septian itu kan gila-gila gym. Kemarin si Virus tuh ngobrol sama gue gini. Kita ngomongin gym gitu. Kadif mau kemana abis ini? Aku kayaknya mau nge-gym deh. Oh, Kadif nge-gym di mana? Bla 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 bla. Terus ya gini. Dijaga kah asupan proteinnya kayak aku? Dan Virus itu sekarang jadi gila olahraga. Nular karena suaminya. Dan jangan takut terus jadi kayak badannya jadi kayak kodok ya. Tuh Virus badannya masih figur perempuan, cuman very tone and very lean. Dia sehari 600 gram asupan proteinnya. Lah gue suruh mikirin asupan protein sebanyak itu aja gue capek ngunyahnya. Berapa gram sehari asupan proteinnya? Dia dengan ukuran badannya 600 gram. Beda-beda ukuran badan, beda-beda kebutuhan, bro. Banyak ya 600 gram tuh. Banyak. Dan gue tuh pernah ya diet tinggi protein. Kan gue juga disuruh sama dokter jantung gue untuk asupan proteinnya harus tercukupi. Gue itu 400 atau 500 deh. Kalau protein dan ini yang gue rasakan ya. Kalau asupan protein harian lu tercukupi, rasa lapar lu itu tidak semekingking biasanya loh, wet. Craving lu itu nggak aneh-aneh. 600 gram lauk, 660 gram kali kak. Nah gue nggak ngerti deh pokoknya hitungannya bagaimana, gue lupa. 1 kilo dada 600. Hah? Gimana sih? Gimana sih, gue jadi bingung. Kebutuhannya itu cuma 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya 60 dia
Protein 70 loh. kilogram dikali 2 gram, cuma 140 gram butuhnya, Dave, proteinnya. Iya. Enggak, gini, 600 gram ayam, kandungan proteinnya tuh bukan berarti 600 gram loh yang masuk ke dalam badan lo. Jadi berapa? 600 gram ayam, 600, kalau lu timbang ayam 600 gram, bukan berarti proteinnya 600 gram loh di dalam ayam itu. Tuh, 100 gram dada ayam, 30 gram kandungan proteinnya. Jadi kalau 100 600 gram 30 kali 2 60 gram. Oke. Jadi kebutuhan protein kita 0,8 kali berat badan, Kak. Nah, 0,8. Berapa ya? aduh, mulai repot ya. Gue kan cuma ngasih contoh aja, lu hitung-hitungannya urus sendiri. Lu Gemini aja, tanya aja Gemini, bisa dia kasih. Capek loh. Pokoknya my point adalah 600 gram berat dada ayam, kandungan proteinnya bukan berarti 600 gram, Beb. Emosi banget lo hari ini, kenapa sih? Timbang gue cuma nanya doang, dijawab aja baik-baik. Pegel badan gue, Web. Pegel banget. Pegel banget. Nah, Tuh. terus kemarin itu nyambung ke teori ketiga gue. Orang kalau lagi nggak nyaman, marah-marah. Gue nyaman, Marah lagi. tapi minimal walaupun gue marah, muka gue bagus kan. Ini gue lagi marah. Apakah muka gue jelek? Tentu tidak. Terima kasih Dokter Feni. Iya benar ya. Rambutnya gimana rambutnya? Jangan bawa soal rambut gue. Yang penting gak gue ikat nih, karena gue mulai kepikiran. Oke, lanjut terus. Ketawa gue aja tuh baju gue kayak baru abis disetrika ya, say. Rapi gitu ya, rapi ya. Muka lu rapi ya. Terus lucu nih. Au! Yeay! Kemarin gue ikut kelas. Gue pikir gue mau ikut kelas High Rocks gitu. Instrukturnya perempuan namanya Faya. Terus sebelum mulai keras, she came to me, terus dia gini, "Kak, mohon maaf, mau nanya, boleh?" Aku bilang gitu. Boleh nanya nggak, Kak? Oh, boleh. Aku bilang gitu. Kenapa ya? Terus dia kasih lihat handphonenya. Dia buka account Gramnya Duet. Kakak mirip ini. Bener gak sih? Dia tunjukin gambarnya Dave Henry di TikTok. Terus? Kakak mirip ini di accountnya Duet, Dave Iwet. That's me. Aku gitu. Terus? Ya ampun, aku tuh suka nontonin kakak loh. Tadi aku di locker lagi nontonin kakak yang tadi pagi. Thank you. Nggak nyangka loh kakak akan ikut kelas aku. Iya, aku bilang gitu. Aku biasanya olahraganya pagi. Oh, terus ada Anggi itu tadi atau siapa gitu. Aku juga suka nontonin. Thank you. Jadi kemarin ada 4 perempuan, 3 laki-laki. Jadi kita olahraga lah High Rocks Power selama 40 menit. Si Kezia kemarin ngepost story bilang katanya aku bukan perempuan dingin, Kak, kamu belum kenal aku aja katanya. Sorry, Kezia siapa? Perkara kemarin gak usah dibawa-bawa hari ini. Kezia siapa? Kezia Warau. Kezia XX1 yang kemarin gue cerita. Oh, Iya. Kezia, demi supaya filmnya Iwet masuk ke XX1, lu mau judulnya apa? Lu mau judul perempuan setengah anget, perempuan angot, demi tuh filmnya si Iwet masuk ke XX1, bisa kita ganti, Kezia. Lu mau ganti nama, lu mau ganti kelamin, kita bantu lu, kita anterin lu ke Dukcapil. Lu mau apa? Pokoknya filmnya si Iwet kudu tayang. Lu sebut lu mau apa? Iya, terus satu lagi yang kemarin juga tiba-tiba WhatsApp gue, Rena, dia bilang gini, lo bawa lagi berlian gue disekolahin. Dia di forwardin, dia kagak nonton, tiba-tiba WhatsAppnya rame, Rena, lo diomongin. Terus dia bilang gini, mau lo yang ngomongin gue, nih lihat udah balik lagi, ngok di sini. Hamdalah, tabalahu hara fikri kalau udah balik lagi. Aduh, sampai tumpah. Itu loh kalau konten-konten kreator jilbab itu loh kalau ngomong kan tak apa gitu. Tabarakallah, masya Allah. Yang ada fikri-fikrinya.
Nurul Fikri, tempat belajar dulu. Bukan, apa sih? Apa Fikri gitu. Ada Fikri. Lu Islam kan sih, Nek? Bo, gue jangan kebanyakan ketawa, ntar gue sedih. Udah, Say, gue mau berbagi dua hal, boleh nggak? boleh. Satu, gue punya cemilan baru yang menurut gue harus lu kopi. Kalau kita lagi pengen seger-seger tapi nggak pengen Barakallah fikum katanya. Oh, Barakallah fi umri. Nah itu. Itu mah selamat ulang tahun, Malih. Oh itu selamat ulang tahun. Barakallah fi umri mah selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Untung belum gue tiru. Oke, lupakan itu. Nggak jadi. Oke. Terus Gue kemarin ke All Fresh. Gue kan sangat suka nyoba buah aneh-aneh ya, Wet. Gue tuh suka beli sirsak, tapi kan sirsak males ngupasnya ya, dan repot. Jadi di All Fresh itu udah ada sirsak di dalam mangkok. Lo tinggal makan, tulisannya siap santap. Demen kan? Demen kan lo? Siap santap. Gue beli. Terus gue buka kulkas gue. Waktu Natal kemarin, salah satu wedding organizer vendor, inget ya, hubungan gue dengan vendor tuh kan baik. Karena apa? Karena gue adalah MC wedding top tier. Jangan dilupakan ya. Terus ada wedding organizer namanya Mike. Kiriman Natalnya tuh tidak biasa, Wet. Dia ngirimin gue kolang kaling. Nah, nggak biasa kan? Gue suka kolang kaling. Nah, awalnya tuh gue gini, si Mike aneh banget, orang mah ngirimin kue apa, kolang kaling. Lu PR banget sih Mike, lu ngirimin gue kolang kaling, lu nyuruh gue bikin es dong. Repot, gue gak mau bikin Nggak es. usah. Nah, gue tanya sama teman gue, dia kirimin banyak banget, 6 apa 4 box, tinggi banget. Gue gini, dia ngirimin gue kolang kaling sebanyak ini, lu pikir gue udah pensiun jadi MC wedding, gue mau jualan kolang kaling di pasar? Gue tuh gini, gue bagi-bagiin ke teman gue gini, gue bagi lu kolang kaling ya, gue nggak bisa bikin es. Dia bilang gini, itu gak usah lu bikin es, lu makan begitu aja enak, dan itu bagus buat sendi-sendi. Masa sih? Gue makan dong 1 sendok, bro, enak banget, Wet. Seger, kenyal-kenyal, nggak manis, just nice. Nggak ada Kasih tambahan lemon gula. dikit. Kasih lemon dikit. Nggak usah kasih apa-apa, gue nggak ada. Kulkas gue nggak ada kayak gitu. Tapi sorry banget nih, boleh nanya? Izin. Boleh. Mike nih, asumsi gue masih muda kayaknya ya. Mike, kenapa memang? Dia ngasih lo mungkin waktu itu lo lagi nge-MC, bunyi kali sendi lo pas lo dari duduk berdiri. Dia pikir kayak, wah, jelang 50 nih, jelita. Apa yang harus gue lakukan? Gue kasih dia asupan kolagen, kolang kaling hadir. Kayaknya kolagenan lo kurang tuh, kolagen. Tambahin kolang kaling buat booster. Bo. Dan kolang kaling itu enak. Nah, kemarin waktu gue beli sirsak, gue gini, gue punya kolang kaling di kulkas. Gue campur itu kolang kaling ke atas sirsak gue. Gue makan berbarengan dingin-dingin. Aduh. Endol. Wet. Endol. Aduh, itu surga dunia banget, Wet. Bentar, nanya, kolang kaling lo nggak direndam dalam air gula? Biasanya kalau yang gue beli air gula tuh rendemannya. Enggak, gue ambil ya. Dia lagi ngambil barang, gue juga ngambil barang. Gue dari tadi nyari susu, kok mana ya? Susu gue mana ya? Kok nggak ada ya susu gue ya? Kemana ya? Susu gue mana ya? Aduh, si Dev udah mau balik. Masa gue taruh di toilet susu gue? Pasti susu lu taruh depan lu, Pak. Hah? Enggak. Nih. Apa ini? Bukan. Nih, udah lupakan Iwer. Let's talk about me. Say, mana say? Susu gue say. Punya apa enggak susu? Ada say, tadi gue masak bikin kopi say. Nih, jadi geng duet. Ini adalah, lo lihat ya kotaknya segede gini nih, udah mau habis kolang kalingnya. Mereknya kalau lo mau niru, ini namanya Mama Tara. Mama Tara tukang jual kolang kaling. Becky itu kayaknya. Itu Becky kayaknya. Bukan. Kolang kalingnya nggak ada air, Wet.
Oh. Aduh ini enak banget, Wet. Nah, gua taro. Nah ini sirsak yang gua beli di All Fresh. Kalau kali ini gua taruh di atas sirsak, bentuknya jadi gini nih. Mana? Terus lu makan berbarengan ya. Di dalam sendok lu ada kolang-kaling beberapa. Halo Warner Bros. Iya benar. Jadi ada sirsak di dalam itunya, di dalam sendok lu, dan kolang-kaling lu makan berbarengan like this. Enak. Enak. Aduh. Sirsak bahasa Inggrisnya apa coba? Iri dengki. Sour sop. Iya benar. Sour sop. Nah, sirsak kan manis sama asam ya, Bo. Dengan kolang-kaling yang ngelawan gitu. Aduh. Aduh, Bo, enak sekali loh. Nggak bisa berhenti loh. Tambah lagi terus. Lu udah cukup. Udah. Ingat kita mau jadi Roy. Makan jangan banyak. Bo, kok susu gue hilang ya, Bo? Bentar ya. Coba lu ngomong dulu. Gitu. Taruh di toilet susu gue. Jadi kalau hari ini geng duet nganggur, coba mampir cari sirsak, beli kolang-kaling, makan berbarengan, taruh dulu di kulkas. Oh my god, so good. Trust me, so good. Nah, cerita kedua, seger banget, dan ketika lu gigit, lu dapat manisnya, lu dapat asamnya di belakang, sama ada sensasi ngegigit kolang-kalingnya yang akan ngelawan di lidah lo. Cobain deh. Diramalkan hari ini Total dan All Fresh penjualan sirsak akan melonjak tinggi. Diramalkan hari ini penjual kolang-kaling di pasar akan digeruduk oleh geng duet. Cari kolang-kaling yang tidak diberikan apa tuh namanya, pemanis buatan ya. Endol. Mama Tara, kolang-kalingnya mereknya Mama Tara. Mama Tara di Shopee ada enggak? Aduh, mana gue tahu. Nanti gue drop di channel WhatsApp Mama Tara. Ada nomor teleponnya. Bulan puasa kapan sih, Yang? Tanggal 17 Februari. Nah, ada yang bilang nanti buat puasa. Nah, tuh lo. Atau kalau puasa lu campurin pakai, lu siram itu pakai air kelapa. Ada yang bilang katanya si Dave nggak peduli Iwet ketemu apa nggak susunya. Memang. Ya, nggak cuman susu, yang lain juga dia nggak peduli sama hidup gua. Memang. Karena dia memang rempong aja gitu. Udah ketemu ya susunya? Nggak ketemu. Sapinya ketemu nggak? Ada, sapinya ada. Kalau sapinya masih ada, lagi gelonggongan di kamar mandi. Ya kalau sapinya masih ketemu, lu minta aja sama sapinya, ngapain end produknya lu pusing kalau misalnya pabriknya masih Adin. Ntar repot. Mesti meres susu depan live TikTok di ban. Ya kan? Cerita kedua. Oke. Ini kita masih mau bahas susu lu atau boleh kita lanjut? Lanjut aja. It's okay. Nggak apa-apa. Oke. Gue di pesawat waktu gue pulang dari Korea, gue nonton film. Maria yang main Anderson Jolie, Angelina Jolie. Lama ya nyampenya. Angelina Jolie. Dia jadi Maria. Maria ini adalah film mengenai Maria Callas. Hah? Siapa dia? Nah, siapa nama belakang Callas yang lu kenal? Yusuf Kala. Gimana ya ngomongnya? Pinta Kala. Anaknya. Bukan. Oke, lupakan. Yes, berarti penyanyi opera. Penyanyi opera klasik. Oke, geng, gue tanya sama lo sambil lo tap-tap ya. Kita masih tunggu 1 juta likes. Gue tanya sama lo baik-baik. Dia nanya, Kala siapa yang lo tahu? Ya gue jawab, Yusuf Kala. Salah nggak gue?
Nggak salah. Salah nggak? Geng duet juga nggak salah. Semua jawab. Nggak salah. Kalah jengking, Nah, kalah sang Ya. surya, Iya. kalah nanti. iya, sangka Ini- kalah, Ya, pertanyaan. Ya, oke. ya. Gimana? Bukan. Ini cerita mengenai kehidupan Maria Kala, sang penyanyi sopran opera. Sambil gelegean. Kok lo denger sih? Ya menurut lo aja gimana? Gue tuh harusnya anggun loh. Gue gak mau kalah dari Itwil. Itwil kan meni anggun gitu ya. Dia mau tutup mulut aja. Ada benderanya. Aduh. Terus? Ya, gue baru tahu. Memang mungkin anak-anak milenial nggak ada yang tahu Maria Kala ini ya. Makanya filmnya di bioskop nggak bertahan lama. Tapi it's a very beautiful movie, what? Beautifully made, sinematografinya bagus dan ceritanya juga bagus. Gue tanya kan sama Gemini gue siapa sih ringkasan kehidupan Maria Kala. Sedikit aja ya, nggak bermaksud spoiler. Jadi Maria Kala ini penyanyi sopran yang terkenal di tahun 1920-an, wet. Lo kebayang ya tahun 1920 itu kan hiburan satu-satunya orang nonton pertunjukan opera ya. Lo kebayang betapa terkenalnya dia, wet. She is the one and only. Nah, cerita film ini bukan mengambil perjalanan kisah dia dari nol to hero, tapi justru di akhir karirnya, wet. Di akhir karirnya. Malahan. Yes. Karena dia yang sudah menjadi sebegitu terkenalnya, di akhir karirnya suaranya rusak, wet. Aduh, ada bintil-bintil di pita suaranya. Nodul itu Becky Tumewu, bukan Maria Kala. Iya, iya. Maksud gue itu kan common penyakit pada penyanyi Nah, siaran. tidak ditemukan secara jelas apa yang terjadi, tapi suaranya dia udah nggak seindah dulu. Kesian. Dia jadi nggak bisa hit high notes kan. Kalau Arya kan gitu-gitu kan, Bo. Udah nggak bisa dia begitu-begitu. Ini Terus? Arya siapa, Bo? Arya Saloka. Kok Arya? Maria. Tadi lo bilang Arya kan, kalau Arya gitu. Itu jenis lagu Arya. Bukan jenis lagu, itu jenis part. Kalau udah tahu ngapain nanya? Ya kan gue ingin membuat kelucuan aja, David, jadi nggak lucu sekarang. Lo mempengaruhi mental gue. Ini gue kayak Maria Kala. Gue dianggap jadi tidak bisa memahami. Ini kayak si Maria Kala. Maria Kala tuh dari penyanyi terkenal tiba-tiba nggak bisa nyanyi, mentalnya terganggu. Repot banget mau cerita Maria Kala nggak nyampe-nyampe. Halo, Bo, gue lelah loh hari ini. Oke, terus abis itu, jadi dia nggak bisa reach high note. Terus Terus yang bagusnya dari film ini ya menurut gue, jadi si Maria Kala ini mentalnya terganggu kan, Wet. Jadi yang diresepkan oleh dokter adalah obat-obat penenang yang bisa membantu mentalnya dia. betul. Jadi dia itu sudah sampai di titik dia nggak bisa membedakan reality dan halusinasi, Wet. Ini sama kayak gue sekarang. Setiap kali lo nyebut nama dia, yang kepikiran di kepala gue Pak Yusuf Kala. Nah, beda. Pakai Say. kumis. Nah, gue kan mau ngebecandain tapi gue takut disomasi, Wet. Lah urusan Panji aja belum selesai baru masuk penyelidikan. Menurut keyakinan saya, Maria Kala ini memiliki penyakit di pita suaranya, sehingga dia tidak bisa perform lagi. Kena Iya. mental, dikasih obat. Iya. Disitulah dia mulai delusional. Iya. Nah, Tuh, wah, terus jadi kayak, nah pinternya penggambaran film ini di awal-awal kita sebagai penonton kita nggak dikasih tahu mana peristiwa di film itu yang halusinasinya si Maria, mana yang kisahnya. oh, jadi filmnya menceritakan si halusinasinya. Jadi Jadi lu kita- dibawa point of view-nya si Maria. Keren. Sorry. Bagus.
Pantesan dari tadi gue tuh ke distract terus. Bukan Kala, Bo, nyebutnya Kalas. Itu sebutannya dia de Calas, prima della apa de Calas. Nah itu. Nah kalau Maria Kalas, gue udah gak kepikir Pak JK lagi. Udah selesai Pak JK. Bisa aja lu cuci tangan. Say, iya, gue pernah loh seruangan sama Pak JK loh, Say. Waktu mau periksa mata loh, Say. Lu nggak usah lebay lah, gue tetangganya Pak JK biasa aja, Bun. Oh, sombong banget. Satu RT sama Pak JK di Dharma Wangsa, sombong banget. Wah, lo sombong banget. Gila, lo tuh ya selama ini cuman jual-jual doang. Aku tuh baju olahraga, aku TikTok, aku tuh rumah susun bertingkat vertikal, apalah. Pret. Pingin gue kata rumahnya di Brawijaya. Heh, Cipete juga tetanggaan satu RT sama Dharma Wangsa tempat Pak Yusuf Kala. Ngapa lu rempong? Sombongnya bener-bener tetangga Pak JK. Bercanda. Lu makan. Terus sekarang orang-orang pada ngetik tuh di kolom komentar. Lokasi gue takut. Moja bilang, kata Moja gini, Moja kita kalah sama dia. Apa tuh kode pos 10320 Menteng? Dave tuh tinggalnya satu RT sama Pak JK. Udahan dulu ya. Yaudah ada, bye-bye. Lu jadi gak sih cerita Maria Kala? Oh ya jadi. Terus Sedih sekali loh. Sedih sekali film itu. Karena si Mari gini ya. Terus gini, dia kan setiap minggu latihan sama vocal coach untuk belajar nyanyi. Mulai dari mengalahkan mental blocknya dia naik ke panggung, dia ngedenger suara aja tuh tremor, wet. Terus di kepala dia udah bisa nyanyi nih, udah mulai bisa nyanyi. Terus tiba-tiba ada wartawan yang datang nonton secara nggak sengaja. Terus wartawan itu bilang gini, suara lu tuh jelek loh, lu udah latihan bertahun-tahun ini, kemampuan lu nggak balik lagi. Ketampar dong, Bo. Dia jadi kayak anjrit. Terus dia pergi ke dokter. Dokternya tuh bilang gini, lu tuh minum obat udah mulai kebanyakan. Lo harus berhenti, kalau enggak lo bisa meninggoy karena jantung lo nggak akan kuat. Dia bilang gini, tapi gue perlu obat-obatan itu. Terus dia telepon adiknya datang bawain obat. Adiknya tuh ngomong gini, lo kenapa sih? Terus dia bilang gini, lo kenapa masih mau minum obat ini padahal dilarang sama dokter? Si Marianya bilang gini, gue tuh nggak bisa membedakan mana realitas, mana halusinasi. Terus adiknya bilang gini, kalau gitu minum obat sesuai dosis aja. Terus dia bilang gini, kalau gue minum obat sesuai dosis, realita itu yang gue kenal hanya realita, gak ada halusinasi. Terus adiknya bilang, lah itu orang normal begitu dong. Kan tujuannya obat itu supaya membawa lu ke dalam realita. Nah kalimatnya dia sedih, dia bilang gini, gue perlu alam halusinasi gue, because it is the only way the music will come to me. aduh. Jadi yang dia ucapkan adalah seumur hidupnya ketika dia punya kemampuan untuk bisa nyanyi, dia hidup di alam halusinasi, Bo. Seniman kan begitu. Dia bilang, it's the only way the music will come to me. If I close that window, the music will be gone in my life. And then, who am I without music? Bo, nangis nggak lo? Jadi dia sadar kalau dia merusak dirinya dia, tapi dia memilih itu saking cintanya dia sama musik, Bo. Terus dokternya nanya gini, Maria, umur lo nggak akan lama kalau dengan cara lo begini. Terus dia nanya gini, lo harus berhenti latihan nyanyi, rusak pita suara lo. Kenapa sih lo memaksa diri lo untuk nyanyi? Dokternya nanya gini, is it true that you are trying to make a comeback to stage? Dia bilang gini, no. And then why you force yourself to practice singing again? Terus dia bilang gini ke dokter, dokter, music is my life. But at the beginning of my life, my mother forced me to sing. I sing to make my family alive. Kan tuh buat makan. Dia nyanyi buat tentara supaya dibayar. And then I met Onassis. Dia pacaran sama Onassis.
Onassis forced me to stop singing. I stopped and gave up singing because of love. Now, for once in my life, I would like to sing only because I wanted to. Only for myself. Tapi lu rusak, Maria. I only need one song to sing for myself. Gitu, Po. Jadi dia tuh latihan bukan mau comeback, tapi karena dia pengen nyanyi buat diri dia. Nah, final momentnya, Wet, dia nyanyi. Ini mah bukan spoiler karena ceritanya udah di mana-mana. Yang ini cerita sejarah nggak sih? Terus? Final momentnya, Wet, dia nyanyi lagu terakhir, di kepala dia merdu, di telinga orang lain jelong, tapi dia nggak peduli. Abis itu serangan jantung. Karena jantungnya kena obatnya itu. Aduh, so sad, bro. It's a very sad movie. Nonton deh. Nonton deh. Actingnya actingnya Jolie di situ bagus banget. Emang bagus kan Angelina Jolie kalau main film. Aduh, cara dia ngomong, Wet. Aduh. Apa yang lo pelajari dari film itu? Yang gue pelajari dari film itu, kan gue juga hidup nyata sama halusinasi di dunia gue tuh tipis banget ya, Wet. Orang kalau ngelihat gue pikir gue orang gila loh. Tapi memang it's the only way the art can come through me. Sama satu yang gue pelajari, Wet, si Maria Callas itu di buntut hidupnya dia duit banyak, Wet. Dia tinggal di istana, tapi she lives a very lonely life. Dia cuman sama satu butler, sama satu bedindanya perempuan. Udah cuman itu aja, bertiga. Nggak ada siapa-siapa lagi, Wet. Kalau Maria Callas ada di hidup di zaman sekarang, udah pasti dia gue ajakin member Fitness First. Cin, kita high rocks yuk, Cin. Udah, Cin, nggak usah belajar nyanyi, Cin. Lupakan, Cin, teman-teman lo penyanyi sopran. Dia kan patah hati dan mentalnya terganggu gara-gara Onassis meninggoy, Wet. Itu tuh cintanya dia, Wet. Onassis, Wet. Gue gini, udah, Cin, kita Caca Marica yang lain aja, Cin. Bayangkara aja, Cin. Broncikum, Cin. Bansmet di Jakarta, Cin. Sutra, Cin. Lupakan Onassis, kita hore-hore aja, Cin. Kita nyalon, pilates. Bener gak, Cin? Krimbat Karasta setiap hari, Cin. Udah gitu banyak, Cin. Ya gak sih? Kita high rocks aja, Beb. Lupakan, kita bisa hidup gak pakai Arya. Orang zaman sekarang gak nyanyi penyanyi tenor, Cin. Orang udah putar Spotify, penyanyi udah gak terlalu penting, Cin. Udah gak usah jadi penyanyi lagi, Cin. Udin, kita hidup aja, Cin, senang-senang. Kalau gue nangkepnya beda loh. Lo apa? Gue nangkepnya ini adalah sebuah gambaran tentang orang yang tidak menerima kenyataan. Iya nggak? Sehingga akhirnya nggak tahu ya. Ini kayaknya resonate itu emang beda orang, beda resonansi gitu. Kalau lo sebagai seniman, lo dapat banget tuh kayak, oh I need this halusinasi untuk bisa berkarya apa segala macam. Lo kena banget ketika dia bilang, aku tuh ingin nyanyi untuk diriku karena selama ini aku tuh menyanyi untuk orang lain and the bre gitu kan ya. Tapi kalau gue tuh mungkin karena gue juga lagi berusaha untuk menerima realita kehidupan ya. Iya nggak sih? Itu adalah awal stresnya dia pertama gini. Ketika dia dapat penyakit itu, dia nggak mau terima kalau dia sakit. Ya nggak? Sementara kuncinya itu kan adalah ya lu terima aja. Web, tunggu gini ya. Bukan bermaksud membela Maria. Gue tuh kan kenal dia baru 2 minggu ini ya. Maksud gue gini, lu bayangin juga, Web, dia itu terkenal karena suaranya dia. Terus dia jadi nggak bisa nyanyi. Gimana nggak merongrong? Yang kedua, kita udah pernah bahas ini. Gue lupa deh, entah di YOLO atau di siaran pagi kita. Jangan pernah put your identity to your work. Karena once itu pekerjaan diambil, itu skill diambil, you feel less. Lu jadi nggak tahu diri lu siapa. Ya. Bener nggak? Itu yang gue. Jadi pas gue tadi denger gitu, gue cuman gini, oh iya nih. Satu adalah itu tadi, dia tidak bisa menerima kenyataan. Kedua, selama ini dia menggantungkan hidupnya kepada pekerjaannya termasuk identitasnya. Once identitas itu dicabut, hilanglah dia.
Dan ketika dia hilang, goyang tuh semua. Ya nggak? Tapi ya hubungan dia sama Onassis itu juga itu a whole different drama sih. Nah, itu satu lagi. A whole different drama itu. Iya, Maria Callas ini benar menggantungkan dirinya kepada hal-hal di sekitar dia, tidak kepada dirinya. Lo tahu apa nggak? Karena kalau dari penelusuran gue di Gemini ya, Maria Callas itu waktu ketemu Onassis udah punya suami loh. Ditinggal Tapi, suaminya. Dia sama Onassis itu mungkin ya ada satu line dia ceritanya dengan Kennedy ngobrol. Ini juga a very beautiful scene. Itu yang bikin film itu sih pengen gue follow. A very beautiful scene. Dia sama Onassis itu nggak pernah disebut pacar dan nggak kawin, wet. Mungkin kalau di dalam hubungan sekarang judulnya adalah situationship. Ini benar-benar ya menggambarkan. Jadi gini, ini sebuah teori lagi guys. Bagaimana orang menanggapi sebuah cerita, sebuah film. Itu adalah kalau sampai dia tersentuh sekali, itu sebenarnya dia tersentuh dengan pengalaman hidupnya. Jadi kenapa David Hendrik Pangemanan ini segitu dalamnya sama film Maria Callas ini? Karena sebenarnya adalah gambaran dirinya. Gue nyesel deh ngomong ini. Ini muka gue tuh nyesel loh. Lu lihat gak sih gue menyesal? Regret what you see in my face. Nih gue nyesel. Bo, lu cek deh. Itu kayaknya alis lo salah, Bo. Lu jangan ngadi-ngadi ya, alis gue salah. Gitu menurut gue. Nah ini kan lihat nggak, akhirnya dari cuman dengerin observasi itu jadi kayak oh ini cerita hidup dia yang ditranslasikan kepada film Maria Callas. Baik, tapi gue gak kehilangan suara gue. Iya nggak perlu, lu nggak perlu kehilangan suara, lu nggak, ya kita nggak perlu diceritain di sinilah ya, tapi ya kurang lebih. Iya. Ada satu lines ya, ada satu lines. Tapi gini. Menurut gue, Onassis itu nge-treat Maria Callas tuh juga nggak healthy loh. Si Onassis itu kan ngefans banget sama Maria Callas. Dia ngefans suaranya. Tapi rupanya Onassis ini kan taipan dunia ya, wet. Dia punya model hidup tuh adalah kalau dia suka sesuatu dia harus punya itu. Jadi dia tuh suka ownership, conquering gitu. Karena duitnya banyak. Begitupun dengan Maria Callas. Dia suka Maria Callas, dia pengen memiliki Maria Callas. Terserah lu udah mau punya suami apa enggak. Dan dia tuh bluntly bilang, yang gue suka dari lu tuh suara lu ya. Jadi suara lu hanya bisa gue yang nikmatin. Karena dia bilang ada satu momen waktu itu adalah momen Marilyn Monroe nyanyiin Happy Birthday Mr. President. Mr. President. Onassis mau digituin tapi Maria Callas yang nyanyi gitu. No, Maria Callas sama Onassis ada di situ dong saat inaugurasi. Oh, oke. Karena terus? kan Hush Onassis kan supporter. Oh, ya, paham ya sampai di sini ya. Jangan sampai mensrea nih hari ini. Nah, terus menurut begitu, pemahaman saya. Aduh, gue capek lo ngomong menurut pemahaman. Soalnya gue nggak terlalu paham banget sebenarnya. Terus lanjut. Udah gitu, terus si Maria Callas, penyanyi sopran terkenal dunia, dia ngomong gini sama Onassis ngelihat Marilyn Monroe. Gue heran sama orang Amerika. Orang nggak bisa nyanyi begini bisa jadi bintang dan dipuja-puja. Onassis bilang begini, the Americans view arts differently. Marilyn Monroe punya yang lo nggak punya. Dia diidolakan karena tampangnya, bukan karena suaranya. Sementara lo hanya punya suara. Orang mengidolakan lo bukan karena tampang lo. Dari kecil itu adalah destiny lo. Karena dari kecil si Maria Callas ini berdua, wet, perempuan-perempuan. Maria Callas nggak cantik bisa nyanyi. Kakaknya cantik nggak bisa nyanyi. Dan dijual ke tentara sama emaknya untuk cari duit. Yang selalu dipilih siapa? Maria.
Onasisnya agak grooming ya. Iya makanya kalau sekarang Maria Kala hidup di zaman sekarang, Aureli Muramans lo. Moremans. Moremans. Dia preman. Aduh, bagus sekali filmnya. Filmnya bagus, dan kalau kita mau bedah tuh banyak banget yang bisa kita pelajari dan kita bahas. It's a very good movie. Iya, gue dari dengar cerita aja kayak wah gila, banyak banget message-nya. Keren. Iya. Nah, kala itu si Presiden Kennedy gini, minta ketemu sama Maria Callas, pengen ngundang Maria Callas nyanyi. Terus dia bilang gini, nggak mau, kata si Maria Callas. Kenapa lu nggak mau? Penyanyi lain tuh ngantri loh untuk diundang nyanyi ke White House. I don't think your people will understand my art. Terus si Presiden Kennedy gini, Maria, gue tahu lo besar di negara lo, tapi cara lo menempatkan diri lo kepada gue, presiden, itu not nice. Gue tuh tetap respect lo karena hubungan lo sama Onassis, dia bilang ini. You and Onassis, dia bilang ini. You are not his wife, you are not his lover. What are you? You are his whatever. Oh, wow. Whatever. Terus si Maria bilang ini, I know, I'm not his wife, I'm his whatever. That's enough. Oh, terus, lagi jadi lu berusaha mau nyanyi apa menerima enggak? nih? Enggak. Lagi berusaha menerima nih untuk status whatever. Lu kenapa sih berusaha- nggak semua dibalikin ke dalam cerita hidup gue, Wetandri? Gue stres karena gue pergi nge-gym tuh karena gue kena efisiensi. Gue stres mikirin duit, bukan mikirin cinta, Iwet. Cinta the love does not bring food to my table. Rupiah bring food to my table. I need work. Aduh, abis yang lo tangkep tuh semua yang resonansi sama hati lo. Oh, kenapa semua ceritaan gue tuh lu balik-balikin ke situ, lu tuh framing kalau gue tuh adalah pemuja cinta, padahal gue tuh nggak pemuja cinta, Wen. Lu Gua tuh pemuja apa? Status. Lo nggak dicintai nggak apa-apa, yang penting distatusin ya. Gue mah yang penting status, istri sah garis keras kalau kata Diana. Aduh Gusti, ya Allah Tuhan, ya Allah. Udah Cin, gue mau High Rocks, Cin. High Rocks lagi? 9.30. Katanya Pilates lo. Rabu gue Pilates. Pilates tuh gue seminggu sekali aja, Wet. 1,2 satu sesinya, Wet. Lu mau bayarin? Aduh, ya Allah. Kamu mau ngapain hari ini, Iwet? 9.30 ada meeting di Mega Kuningan. Habis itu jam 1 gue Medan Merdeka Timur. Terus habis itu ada satu lagi jadwal, gue lupa tapi. Oke. Good luck ya untuk hari ini, teman-teman sekalian. Dinikmati, ingat harus bisa membedakan mana realita, mana halusinasi. Jangan hidup seperti Maria Kala. Kita tungguin sampai 1M dulu tabnya, baru kita tutup warungnya. Hari ini tuh udah hari Kamis ya, nggak terasa banget minggu ini bergulir begitu cepatnya. Besok sudah hari Jumat, semoga semua agenda yang ada dalam to-do list sudah bisa diselesaikan oleh teman-teman. Jangan lupa bawa jaket dan bawa payung untuk kegiatan hari ini ya. Kita ketemu lagi besok. Please do enjoy the rest of your day. Goodbye, geng duet. Bye.